wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Putri di kajian Jumat di bulan Agustus. Ini di minggu kedua. Minggu lalu kita sudah membahas atau saya sudah memberikan kajian tentang materi apa? Ya, berbicara baik atau diam. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi kajian tentang rasa syukur, bersyukur. Bagi yang muslim sudah pernah mendengar kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Saya yakin sudah ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal itu adalah sebuah sunnah Rasul yang ketika itu menghadapi hal yang tak disukai. Jadi ketika Rasul menghadapi suatu masalah, beliaunya menganggap bahwa itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal di sini seringkali diucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaan, dalam keadaan apapun, baik itu sedih maupun senang, baik kita mendapatkan kenikmatan ataupun saat tertimpa musibah. Ketika kalian misalnya lagi perjalanan pulang dari sekolah atau pulang dari tempat PKL, di jalan mengalami kebocoran ban atau kehabisan bensin, kalian ngedumel nggak? Saya yakin 80% dari kalian pasti merasa bahwa ini sebuah musibah, kok aku apa sih, seperti itu. Jangan lupa katakan alhamdulillah ala kulli hal, bahwa itu juga sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ilmu jiwa, dalam tasawuf studi komparatif dengan ilmu jiwa kontemporer, di dalam tulisan Amir An-Najjar tahun 2001. Nah, di sini bersyukur dilakukan dengan 3 cara. Ada 3 cara untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bersyukur dengan hati. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Mengucapkan kalau kita bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada syukur jasmani, bersyukur dengan jasmani. Tidak menggunakan setiap anggota badan untuk bermaksiat, melainkan untuk melakukan tindakan atau ketaatan kepadanya, termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan dunia untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah, bukan untuk kebatilan. Nah, bagaimana sih penggunaan kalimat alhamdulillah ala kulli hal yang benar sesuai tuntutan Rasulullah? Sebelumnya nih, alhamdulillahi ala kulli hal itu artinya apa sih? Alhamdulillah ala kulli hal artinya segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Atas setiap keadaan, ya berarti dalam keadaan senang maupun keadaan sedih. Nah, kalimat ini, kalimat alhamdulillahi ala kulli hal, diucapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang tidak disukai. Mengutip buku Rihlah Hikmah karya Muhammad Solehan di tahun 2020, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Majah mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal yang beliau sukai mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji hanya milik Allah, dengan segala kenikmatannya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan ketika beliau mendapati sesuatu yang tidak disukai, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah di setiap keadaan. Mengapa kok umat Islam ini dianjurkan untuk mengucapkan syukur meskipun dihadapkan dengan sesuatu yang ia benci, dengan sesuatu yang ia tidak sukai? Padahal pada dasarnya semua kejadian
Yang menimpa manusia merupakan kehendak siapa? Iya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha benar, maka Ia tidak pernah salah menempatkan umatnya di dalam segala situasi. Dalam kutipan Muhammad Solehan di tahun 2020, Allah itu maha adil. Tidak ada satupun makhluk yang terzolimi dalam takdir. Allah maha tahu, maka tidak ada kesulitan yang akan melampaui batas kemampuan umatnya. Selain itu Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang isinya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sudah pernahkah berprasangka seperti itu ketika kamu ingin menjalankan sesuatu yang menurutmu itu baik, tapi itu ternyata hal yang buruk yang kamu lakukan. Jadi jika menurut kamu hal itu baik, menurut Allah belum tentu baik. Jadi jika kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Jadi tidak semua yang kita lakukan menurut kita baik itu baik untuk kehidupan kita di mata Allah, seperti itu ya. Maka di sini ketika seseorang memiliki kesulitan, hendaknya ia tetap harus apa anak-anak? Jangan lupa untuk apa? Ya, untuk bersyukur atas nikmat Allah. Bisa jadi di balik kesulitan yang kita dapat, di balik kesulitan tersebut terdapat hikmah yang dapat dipetik, dan Allah telah menyiapkan skenario terbaik untuk hambanya yang pandai bersyukur dan bersabar. Di dalam hadis Imam Al-Ghazali, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Barang siapa mengucapkan alhamdulillah, maka baginya 30 kebaikan. Nah, di sini ucapan syukur dengan melafalkan alhamdulillah saja sudah dinilai sebagai kebaikan, apalagi diucapkan panjangnya. Seperti itu ya. Kalian mengucapkan alhamdulillah aja sudah dihitung 30 kebaikan. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam ya, sebaiknya menjadikan langgam ini sebagai salah satu wirid harian yang perlu dirutinkan. Jadi setiap habis sholat, wiridnya ada apa? Subhanallah, la ilaha illallah, jangan lupa astagfirullah, lalu alhamdulillah. Dengan demikian Allah akan semakin mudah memberikan ridho atas hajat yang diinginkan, atas keinginan kita, atas apa impian kita, apa yang kita inginkan, seperti itu. Dengan memahami pengertian dan hadis tentang bersyukur tadi yang saya jelaskan tadi, hal ini semoga menjadi pengingat kalian bahwasanya syukur adalah tumpuan utama, fondasi utama dari kehidupan, bahwa syukur adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup. Kunci kebahagiaan hidup itu adalah dengan bersyukur. Contohnya lagi, ketika kita merasa kurang, ketika kita merasa kurang, kok hidupku kayak gini-gini aja, kok sanggupku segini, kok makanku cuma ini, jangan lupa untuk selalu melihat ke bawah bahwa tidak semua orang bisa seberuntung kita, tidak semua orang bisa seberuntung kalian. Masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan, yang tidak bisa sekolah, seperti itu ya. Jadi banyak-banyak bersyukur bahwa kalian diberikan kesehatan aja, ini sudah sangat bersyukur ya di saat pandemi seperti ini. Nah, menjadi pribadi yang mudah bersyukur akan melapangkan hati dan jiwa kalian untuk bisa menerima semua qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Hanya ini saja penjelasan singkat saya untuk kajian Jumat di siang hari ini mengenai rasa syukur. Saya ingatkan kepada anak-anak tadi untuk selalu bersyukur di dalam kondisi apapun. Ketika kalian ditempa atau dicoba dengan sakit, misalkan, Bu, saya dan keluarga sedang isolasi mandiri, saya dan keluarga sedang terkena COVID-19, sedang terkena penyakit COVID,
nggak apa-apa, jangan bersedih, jangan lupa untuk bersyukur bahwa itu adalah sebuah cobaan dari Allah, sebuah nikmat, nikmat sakit ya maksudnya dari Allah, maka dihapuskanlah dosa-dosa orang yang sakit itu, seperti itu. Baik, terima kasih untuk kajian hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.